yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, ini saya tanya dulu siapa hari ini yang tidak hadir. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya bisa hadir untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan ini kita nanti akan mempelajari tentang larutan asam basa. Ini terutama nanti tentang sifat-sifat larutan asam dan sifat-sifat larutan basa. Di sini saya sudah menyiapkan untuk benda-benda yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada garam, kemudian ini ada penyedap rasa, jeruk, sabun dan sebagainya. Nah, dari benda-benda yang ada di sini, saya minta tolong Lilis untuk maju ke depan. Tolong Lilis mengelompokkan benda-benda yang ada di sini sesuai dengan kemiripan sifatnya. Silakan Lilis maju untuk mengelompokkan. Nah, sambil menunggu Lilis untuk mengelompokkan, kemarin di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang larutan elektrolit, non-elektrolit. Kemudian juga sudah mempelajari tentang ikatan kimia, di mana di dalamnya ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ikatan kovalen sendiri masih dibedakan menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Itu semua nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita nanti melihat apa yang dikelompokkan oleh Lilis, saya ingin tanya dulu, apa yang dimaksud dengan larutan? Tentunya kalian kemarin sudah ingat, ya, itu ada yang menjawab bahwa larutan itu terbentuk dari zat telarut dan pelarut. Dan untuk pelarut yang biasa digunakan adalah ya H2O. Nah, di sini nanti kita akan membahas untuk sifat-sifat sesuai dengan apa yang nanti Lilis kelompokkan. Jadi sesuai dengan apa yang nanti Lilis kelompokkan. Nah, sebelum kita melihat, karena ini Lilis belum selesai mengelompokkan, ini kembali lagi saya tanyakan. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang rumus kimia dan persamaan reaksi. Misalnya kalau saya menyebutkan H2SO4, itu rumus kimia dari apa? Kemudian ada juga NaOH, itu nama senyawanya apa? Nah, dari situ H2SO4 kalau diurai menjadi, mungkin ada yang mau menjawab? Ya, ini Adi menjawab benar. H2SO4 terbentuk dari H+ dengan SO4 2-. Terima kasih. Jadi ini Adi sudah menjawab dengan benar. Kemudian tadi untuk NaOH, mungkin Anggilia bisa menjawab. NaOH itu terbentuk dari dari Na+ dengan OH-. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari di kelas 10, tadi H2SO4 nama senyawanya adalah asam sulfat, kemudian NaOH adalah natrium hidroksida. Ya, sekarang coba kita lihat apa yang sudah dikelompokkan oleh Lilis. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini Lilis mengelompokkan ada 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, ini kebetulan karena Lilis mengelompokkannya ini wadahnya botol semua, ini jadi 1. Kemudian di sini yang mungkin kemasannya ini untuk untuk yang biasa digunakan untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ini adalah untuk bahan-bahan yang kita gunakan terutama dalam peralatan kebersihan, baik untuk mencuci piring, untuk mandi dan sebagainya. Jadi Lilis mengelompokkan menjadi 3 ini. Nah, sekarang
ini saya tanya. Ini pertanyaan saya ini untuk semua, untuk satu kelas. Mengapa di sini untuk yang 3 ini dikelompokkan jadi 1? Mengapa kok dikelompokkan jadi 1? Berdasarkan apanya? Kemudian yang ini juga dikelompokkan jadi 1. Yang ini dikelompokkan jadi 1. Tapi dari pengelompokan ini, apakah nanti sudah benar? Nanti kita bisa menguji untuk berikutnya. Ini jeruk dikelompokkan dalam gula, kemudian dalam garam, dan dalam ini adalah penyedap rasa. Nanti kita akan mengujinya lebih lanjut. Nah, sekarang saya tanya dulu, mengapa ini kamu kelompokkan jadi 1, ini juga jadi 1, yang ini jadi 1? Mungkin ada yang mau menjawab? Oh iya, Lia tadi menjawab dari rasanya, Bu. Oke, ini jawaban pertama dari rasanya. Sekarang saya tanya, apakah kamu pernah merasakan sabun? Bagaimana rasa sabun? Ya, itu tadi ada yang jawab katanya rasanya pahit. Mungkin ya tidak langsung dirasakan, mungkin kebetulan pas mandi ada yang mengenai mulut kita, kemudian kita merasakan yaitu pahit. Apa rasanya jeruk? Karena kita sudah terbiasa mengkonsumsi, rasanya apa? Ya, rasanya asam, kecut. Mungkin kalau orang Jawa itu bilangnya kecut ya. Nah, ini tadi Lilis mengelompokkan jeruk ini ke dalam kelompok gula. Apakah gula rasanya juga kecut atau masam? Bukan. Nah, sementara ini untuk pengelompokan mungkin tadi masih ada yang belum tepat ya. Nah, sekarang dari sifat-sifat ini, dari sifat-sifat yang tadi diantaranya adalah dari rasa, untuk yang ini dikelompokkan karena rasanya asam, cuka. Kemudian yang ini rasanya pahit. Nanti kita akan, ini adalah salah satu sifat-sifat dari asam dan basa. Nah, sekarang untuk gula, kemudian untuk garam, mengapa kok dikelompokkan sendiri? Nah, ini mungkin ini masih bingung ya, karena memang untuk gula rasanya tidak masam juga tidak pahit, makanya ini dikelompokkan sendiri. Nah, ini untuk sementara enggak apa-apa, kalian mengelompokkan tersendiri walaupun belum tahu itu alasannya apa kok dikelompokkan sendiri. Nah, nanti karena tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk yang asam itu ciri-cirinya rasanya masam, untuk yang basa tadi sifat-sifatnya salah satunya adalah rasanya pahit. Nah, nanti untuk berikutnya kita akan menguji sifat-sifat yang lain dari asam maupun basa, yaitu dengan mengadakan atau kita melakukan praktikum. Nanti apa yang sudah ada di sini kalian nanti bisa bawa dari rumah, membuat larutannya, karena kalian sudah mengenal larutan, tahu bagaimana cara membuat larutan. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan praktikum, yaitu menggunakan bahan yang seperti yang ada di sini. Mungkin nanti bisa ditambah dengan larutan yang lain. Nah, nanti untuk sifat-sifat yang lain kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sekarang pertanyaan saya ini untuk menguji apakah kalian benar-benar sudah memahami untuk materi kali ini. Kalian sudah mengenal asam itu yang bagaimana, basa yang bagaimana. Kalian sebutkan contoh dari asam. Contoh dari asam. Ya, itu Ali. Ya, Ali. Oke, Ali sudah menjawab. Contohnya ada asam adalah es nutrisari, Bu. Oke, karena nutrisari rasanya adalah masam, walaupun sudah ditambah gula, tapi rasa masamnya masih ada. Kemudian Adi, coba untuk contoh basa. Tadi katanya kalau basa rasanya pahit. Apa contohnya?
Ayo, apa contohnya, Adi? Ya, Adi tadi bilangnya yaitu sabun cuci. Oke, sabun cuci mungkin kalau kita rasakan itu juga pahit, tapi kita belum pernah merasakan sabun cuci, ya kan? Dan untuk bahan-bahan yang ada di laboratorium itu pun juga tidak boleh dicicipi. Jadi tidak boleh, namanya bahan kimia itu tidak boleh dicicipi. Kita bisa mengujinya nanti menggunakan indikator. Nah, tugas kalian nanti selanjutnya, tadi yang pertama kalian nanti membuat atau membawa larutan dengan bahan seperti yang ada di sini, boleh ditambah dengan yang lain. Dan yang kedua, coba nanti kalian pelajari, kalian cari data apa yang dimaksud dengan indikator dan macam-macam indikator. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Jadi untuk tugas kalian jangan lupa untuk minggu depan biar kita nanti bisa praktikum dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.